Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita pada Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka taat kepada Allah SWT, mengikuti salah satu syariahnya, menuntut ilmu dalam sebuah kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah memilih dan berkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan teman-teman yang terbaik. Sudah menjadi ketentuan umum bahwa akhlak dan kepribadian manusia seringkali dipengaruhi oleh lingkungan dan teman-teman di sekitarnya. Oleh karena itu, Islam selalu mendorong umatnya untuk mengakrabi orang-orang yang soleh atau subahatus solihin, agar kebaikan-kebaikan yang terpancar dari mereka dapat menuntun kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang baik, selalu ada semangat untuk berbuat baik. Rasa malu ketika kita tergelincir dalam berbagai kemaksiatan dan terdorong untuk selalu berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan. Bersama mereka pula kita bisa mencemburui, kita bisa iri dengan keindahan akhlak mereka. Berharap kita dimampukan untuk melakukan amal-amal terbaik seperti yang mereka lakukan. Bukankah kecemburuan semacam ini adalah kecemburuan yang diperbolehkan di dalam Islam? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la hasadan illa fi nataini rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar wa rajulun anahullahu mala wa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua perkara. Yang pertama, kepada seorang yang Allah berikan Al-Quran dan dia membacanya di sebagian besar malam dan siangnya. Yang kedua, kepada seorang yang Allah berikan harta, kemudian dia menginfakkannya di sebagian malam dan siangnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebaikan seseorang memang seringkali dipengaruhi oleh teman dekatnya. Jika temannya adalah orang yang baik, maka kebaikan itu akan mempengaruhi dirinya. Tetapi jika temannya adalah orang yang buruk, maka keburukan pula yang akan mempengaruhi dirinya. Bahkan melalui sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan pergaulan sebagai salah satu parameter untuk menilai kualitas diri seseorang. Dalam sebuah sabdanya, ar-rajulu ala baini khalihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seorang bisa dilihat dari perilaku beragama sahabatnya. Maka hendaklah kalian memperhatikan bagaimana sahabatmu dalam beragama. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali di dalam sebuah kitab Bidayatul Hidayah memberikan panduan bagi kita semua untuk memilih teman atau sahabat yang baik. Beliau menyebutkan ada 5 kriteria. Ada 5 kriteria yang harus diperhatikan dalam kita memilih teman, yaitu akal, akhlak, kesalihan, kezuhudan, dan kejujurannya. Maka dengan demikian, insya Allah kita telah meletakkan ukuran yang benar dalam menilai seseorang menjadi sahabat atau teman dekat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa pentingnya perkara pertemanan ini sehingga Allah memberikan peringatan melalui penggambaran nasib seseorang kelak di akhirat yang salah di dalam memilih teman hidup. Dia benar-benar dalam keadaan sengsara karena terpisah dari rombongan kafilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia tenggelam dalam rasa dosa dan penyesalan yang tiada tara. Allah menggambarkan keadaan mereka tersebut di dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma ya'dudz zalimi ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidhu fulanan khalila laqad aslani laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit 2 tangannya seraya berkata, aduhai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku dan adalah setan itu tidak menolong manusia. Quran surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para mufasir menjelaskan bahwa kalimat menggigit 2 tangannya merupakan ekspresi dari penyesalan yang mendalam. Begitulah nasib orang-orang yang salah memilih teman. Dia dijauhkan dari Al-Quran sehingga jalannya tersesat, jauh dari petunjuk, dan akhirnya berpisah dari kelompok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyebut teman yang demikian sebagai setan yang hazul. Artinya teman tersebut terlihat baik secara zahir, tetapi sesungguhnya dia memiliki maksud yang sangat buruk di belakangnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu kita pasti berinteraksi dengan berbagai jenis dan model manusia. Di saat itulah kita perlu selektif dan berhati-hati terhadap orang dan sekelompok orang yang bisa memberikan pengaruh buruk bagi kita dan umat. Berhati-hatilah agar kita tidak berkelompok dengan para pembela kemaksiatan, penista agama, pengolok-olok ajaran Islam, dan pelaku-pelaku kezaliman. Janganlah berafiliasi dengan mereka, meski hanya sekecil apapun. Bentengi pula keluarga kita dan umat ini dari pengaruh-pengaruh buruk mereka. Mereka adalah orang-orang yang terkadang tampak baik dengan balutan penampilan, argumen dan kata-kata yang lembut, kata-kata yang seakan-akan benar. Namun, sesungguhnya mereka sedang berupaya untuk menjauhkan kita dan umat ini dari tuntunan Al-Quran.
Oleh sebab itu Allah menyebutkan dengan kata kadzul. Sungguh betapa buruk perilaku mereka beserta semua pengaruhnya terhadap umat. Maka mohonlah ampun kepada Allah supaya kita dijauhkan dari orang-orang dan kelompok yang demikian. Sebaliknya, mari kita memohon kepada Allah SWT agar dimampukan untuk terus bersabar dalam pergaulan dan persahabatan bersama dengan orang-orang yang soleh. Allah SWT berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah wala ta'du alaika wala ta'du ainaka al anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' min awtana min awfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami serta menuruti hawa nafsu, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah SWT karuniakan kepada kita para sahabat dari kelompok orang-orang yang saleh, yang membimbing dan menuntun kita pada jalan yang diridhoi Allah. Bersama mereka kita menikmati ketaatan sebagai hamba dan berjuang di jalan Allah. Bersama mereka pula mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak di akhirat di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai. Demikianlah materi pada pertemuan pagi dan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita dengarkan dan juga menyampaikan apa yang sudah kita amalkan. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.